asing mendengar kata limbah plastik, di mana limbah plastik itu merupakan sekumpulan bahan-bahan plastik yang sudah tidak berguna dan tidak bisa dimanfaatkan kembali. Di mana limbah plastik itu, contoh-contoh dari limbah plastik itu seperti botol, peralatan makan, plastik sekali pakai, tas, dan wadah. Di mana permasalahan plastik itu merupakan permasalahan yang signifikan terutama di Indonesia, karena sifat plastik itu yang susah terurai dan juga memiliki jangka waktu yang lama terurai. Pada tahun 2022, berdasarkan data dari Sistem Informasi Sampah Nasional Indonesia, jumlah sampah di Indonesia itu mencapai 19,45 juta ton, di mana diantaranya sampah sisa hasil makanan itu mencatatkan sebesar 41,55%. Sedangkan yang kedua merupakan sampah plastik yang mencatatkan persentase sebesar 18,55%. Halo teman-teman, kami akan memberikan 4 fakta menarik mengenai sampah plastik. Yang pertama, kalian tahu nggak sih 80% sampah di lautan itu adalah plastik. Hampir 9 juta ton sampah setiap tahunnya yaitu sampah plastik ada di lautan. Dan kalian harus tahu bahwa senyawa kimia dari sampah plastik itu sangat kuat hingga susah untuk diurai. Seperti contohnya aja ya, kantong plastik itu yang kita sering beli di supermarket itu 10-15 tahun baru bisa terurai di lautan. Dan seperti kita tahu banyak sekali dampak-dampak dari sampah plastik. Seperti yang pertama, ekosistem di lautan itu bisa rusak, laut mulai menjadi tercemar dan hewan-hewan bisa jadi punah. Salah satu contoh hewan yang bisa punah adalah hewan cambang karena hewan ini sangat rentan terhadap sampah plastik. Yang kedua, kalian tahu nggak sih ada 17 miliar sampah plastik itu berasal dari supermarket. Seperti yang kita ketahui, supermarket itu adalah tempat di mana kita bisa membeli barang-barang yang berupa bahan-bahan plastik itu berasal dari supermarket. Seperti jika kita ingin membeli makanan di supermarket, maka kita kantong asal, kantong plastik dan styrofoam. Hal-hal ini yang membuat terjadi penggunaan sampah plastik di daerah-daerah sekitar kita. Maka dari itu pemerintah pun akhirnya memberikan beberapa peraturan mengenai sampah plastik seperti memberikan biaya 200 perak untuk pembayaran kantong plastik. Hal ini bukan untuk memilangnya, tapi ini membuat para konsumen berpikir 2 kali jika ingin memakai kantong plastik. Fakta ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fakta ketiga, yaitu ada 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Nah, seperti yang kita ketahui, kebutuhan plastik oleh masyarakat zaman sekarang itu sangatlah banyak. Kita bisa menemukan plastik itu ada di mana-mana. Setiap menit, setiap jam kita menemukan plastik ada di mana-mana sejauh mata kita memandang. Nah, faktanya adalah membutuhkan sekitar 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon untuk membuat plastik dalam setahunnya. Nah, coba kita bayangkan jika dalam 5 tahun ada berapa 5 tahun atau lebih ada berapa barel minyak dan batang pohon yang digunakan. Nah, selanjutnya hal ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat untuk mencari alternatif lain untuk yang dapat menjadi alternatif dari plastik tersebut. Oke, selanjutnya itu fakta keempat, itu waktu dekomposisi yang panjang. Oke, ada berbagai jenis plastik yang sulit terurai oleh alam. Salah satunya yaitu adanya plastik PET. Plastik PET ini biasanya digunakan sebagai kemasan botol air mineral yang sering kita jumpai adanya di minimarket ataupun supermarket terdekat yang ada di dekat kita. Nah, botol air mineral ini biasanya limbah tersebut sangat lama terurai. Waktu penguraian itu membutuhkan sekitar 400 tahun. Nah, hal ini juga menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat untuk mengurangi limbah plastik. Berbeda pada zaman dahulu, di mana orang-orang zaman dahulu menggunakan daun pisang sebagai pembungkus untuk pesanan mereka. Jadi jika kebutuhan akan daun pisang ini banyak, tapi daun pisang ini sangat mudah terurai oleh alam. Jadi itu tidak menjadi kekhawatiran yang begitu khawatir oleh masyarakat luas. Nah, mungkin itu saja fakta-fakta tentang sampah plastik yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada berbagai dampak dari limbah
pencemaran lautan. Pada akhirnya limbah plastik akan langsung ke lautan. Hal ini dapat dilalui seperti melalui aliran sungai maupun pembuangan langsung ke perairan. Hal ini dapat merusak kehidupan di lautan seperti ikan, burung laut maupun mamalia lautan. Mereka dapat terjebak oleh limbah plastik ini maupun mereka dapat mengkonsumsinya. Lalu yang kedua, kerusakan ekosistem. Limbah plastik yang akhirnya terbawa oleh air maupun udara dapat merusak ekosistem seperti danau, sungai, hutan, dan taman nasional. Hal ini dapat merusak habitat dari kehidupan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, seperti yang sudah saya sebutkan, dapat mengganggu kehidupan dari flora dan fauna. Hewan yang hidup baik di daratan maupun di lautan pada akhirnya dapat terjebak oleh limbah plastik yang ada di sekitarnya dan mereka dapat mengkonsumsinya. Dan jika mereka mengkonsumsi limbah plastik ini akan mengalami cedera yang serius. Lalu untuk tumbuhan, mereka akan kesulitan untuk melakukan pertumbuhan dan menyerap nutrisi dari tanah karena rusaknya ekosistem dari tanah. Dari dampak-dampak yang sudah saya sebutkan, dapat kita ketahui betapa pentingnya upaya yang kita lakukan untuk mengurangi penggunaan dari limbah plastik. Hal ini memerlukan berbagai macam kontribusi dari kita seperti edukasi, kesadaran masyarakat, perubahan kebijakan, maupun kerjasama global untuk mengurangi penggunaan dari limbah plastik. Gunakan botol minum sendiri, jangan beli botol plastik karena botol plastik itu akan menimbulkan plastik yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di mana-mana. Guys, kurangi sampah plastik dari sedotan plastik ini karena sedotan plastik ini butuh waktu 20 tahun lebih untuk terurai. Sekarang mari kita gunakan sedotan yang berbahan stainless dan juga berbahan dasar gandum yang sekarang ini marak banyak di mana-mana. Dalam upaya perusahaan dan toko-toko untuk mengurangi jumlah kantong plastik yang ada, perlu adanya kesadaran dari masyarakat, terutama kita, dengan cara membawa kantong belanja sendiri untuk membeli barang maupun produk yang ada di supermarket. Mari bersama-sama menjaga bumi kita dari pencemaran limbah plastik. No plastic It's fantastic.